pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu melalui ibadah IMPA di pagi hari ini, melalui online. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Walaupun situasi, keadaan pada saat ini, kita tetap bersyukur, bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Di pagi hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu dan kami boleh melakukan ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya ini hanya seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mazmur 33 ayat 5-6. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab dan akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu turun ke atas hamba-Mu ini, agar apa yang hamba sampaikan dapat adik-adik mengerti dan adik-adik pahami dengan baik. Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita di hari ini, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 3, ayat 21-26 yang menyatakan, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan.
seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita sudah membaca ayat Alkitab tadi dari Roma 3 ayat ke-21 sampai ke-26. Kakak mau menjelaskan sedikit tentang isi firman yang kita baca tadi. Menjelaskan tentang jemaat Roma pada zaman dahulu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mereka mempercayai adanya iman melalui perbuatan dan mematuhi hukum Taurat. Yang kedua, adanya juga beberapa jemaat yang tidak mempercayai atau menyimpulkan bahwa beriman bukan dari melakukan hukum Taurat saja, tetapi beriman itu ialah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, mengapa jemaat di Roma pada waktu itu memperdebatkan hal tersebut? Karena sebagian besar mereka menilai bahwa kebenaran iman itu yaitu dengan melakukan segala hukum Taurat. Dan ada beberapa jemaat yang berpendapat bahwa bukan hanya melakukan hukum Taurat saja, tetapi kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah berkorban menyelamatkan kita. Nah, pada waktu itu banyak terjadi perdebatan. Nah, Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya beriman itu ialah kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang benar-benar sempurna melakukan semua hukum Taurat tersebut. Paulus menjelaskan bahwa manusia itu dibenarkan oleh iman. Iman kepada siapa ya adik-adik? Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah kebenaran, dialah jalan keselamatan bagi kita semua. Nah, seperti yang dijelaskan Rasul Paulus, iman itu datang terlebih dahulu. Setelah itu perbuatan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik? Nah, beriman yang baik itu pertama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, melakukan perbuatan yang baik di sekitar kita. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak 2 hari lagi kita akan merayakan apa? Wah, benar sekali adik-adik. 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa ya adik-adik? Ya, benar sekali. Yang ke-76 tahun. Wah, sudah tua ya bangsa kita ini. Banyak sekali sejarah yang disimpan oleh bangsa Indonesia ini. Nah adik-adik, kemerdekaan Republik Indonesia ini diraih dengan tidak mudah loh adik-adik. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pahlawan untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik,
kemerdekaan yang sudah kita rasakan ini adalah suatu anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita terbebas dari perbudakan adik-adik. Ada yang tahu arti merdeka itu apa? Merdeka itu ialah kebebasan adik-adik. Nah, sekarang kita bersyukur adik-adik, negara kita sudah merdeka, kita bebas. Bebas apa? Bebas berkarya, bebas meneruskan pendidikan ke tingkat yang tinggi, kita juga bebas berpendapat, dan lain-lain. Hendaknya kita, kakak, adik-adik, dan semua masyarakat Indonesia bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, adik-adik, kakak mau tunjukin beberapa tokoh-tokoh pahlawan yang telah berjuang untuk membela Indonesia ini. Ada yang tahu nggak siapa ini? Nah, dari 5 tokoh yang kakak tampilkan tadi, adik-adik ada yang bisa menjawab semuanya? Ini dia nama tokohnya adik-adik. Ada Ki Hajar Dewantara, ada Pangeran Diponegoro, ada Sisingamangaraja, ada Cut Nyadin, dan terakhir ada Kapten Patimura. Wah, hebat. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus membawa perdamaian bagi orang-orang sekitar kita. Kalau adik-adik masih kecil, adik-adik bisa memberi contoh yang baik kepada teman-teman, keluarga, bagaimana kita sesama masyarakat Indonesia harus saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita adik-adik. Khususnya kita harus bisa menghargai satu sama lain. Nah, adik-adik, sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak boleh melupakan sejarah. Kita harus bisa melestarikan apa yang sudah diberikan pada kita. Contohnya, melestarikan budaya-budaya, melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, adik-adik bisa lihat di internet atau baca buku bagaimana sejarah bangsa Indonesia kita dulu. Nah, adik-adik tahu nggak banyak peninggalan sejarah yang ada di kota Medan ini loh. Kakak tunjukin ya beberapa contohnya. Nah, adik-adik sudah bisa lihat kan tadi, dan masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah dari bangsa kita yang masih ada sampai sekarang. Tugas kita, tugas kakak, tugas adik-adik, yaitu menjaga itu semua adik-adik. Ketika adik-adik sudah dewasa, sudah besar, adik-adik tidak melupakan sejarah bahwa bangsa Indonesia kita ini sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang rela bertumpah darah mereka demi untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita menjadi pembawa damai bagi semua orang. Seperti tokoh-tokoh pahlawan tadi yang rela berjuang, bertumpah darah untuk membela bangsa Indonesia ini. Dan tetap melakukan perbuatan baik, dan terutama yaitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, demikian cerita kakak pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Satu lipat tangan, dua
mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat adik-adik klien kami yang pada saat ini masih belajar di rumah melalui daring. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan. Biarlah mereka tetap semangat dan tetap berprestasi di dalam studi mereka. Kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka minum dan juga lewat kasih sayang Papa dan Mama. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang tua kami, Papa dan Mama kami. Biarlah Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran dalam mendidik kami anak-anaknya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Biarlah negara Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja di seluruh muka bumi ini, terkhusus untuk gereja GPIB Immanuel Medan. Berkati Bapak Pendeta, Vikaris, para majelis, ke seluruh pelkat, ke seluruh komisi. Biarlah semakin banyak jemaat-jemaat-Mu yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan gereja Maduma. Kami juga mau berdoa untuk pada saat ini pandemi COVID yang sedang menjadi pergumulan bagi semua orang. Biarlah Tuhan memberkati para nakes, pada para dokter, relawan, juru rawat. Biarlah Tuhan mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga Tuhan memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini agar memperluaskan kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang lagi kepadamu, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana kami telah menyelesaikan ibadah impak kami di pagi hari ini.
Biarlah apa yang kami dengar, firman-Mu, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak terang di sekeliling tempat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dan biarlah di sepekan yang akan kami jalani, kami akan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dengarlah doa ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan berkati. Jangan lupa ikuti peraturan protokol kesehatan, yaitu 5M. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini ada pengumuman penting loh teman-teman. Pelkat PAGPIB Immanuel Medan akan mengadakan program gerakan 100 celengan. Melihat kondisi COVID-19 saat ini, kita diajak untuk saling menolong teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sesuai dengan ayat Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gerakan 100 celengan ini akan dimulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk informasi selengkapnya, teman-teman dapat menghubungi kontak person berikut ini.